Pernahkah Anda mencabut wortel dari tanah dengan penuh harap, tetapi yang keluar malah sesuatu yang menyerupai gurita alien dengan banyak kaki pendek? Atau mungkin Anda menanam bit, menunggunya berbulan-bulan, dan hanya mendapatkan daun yang lebat tanpa ada umbi di bawahnya? Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Hari ini, kita akan membahas apa saja yang mutlak perlu diperhatikan saat menabur benih wortel dan bit. Kita akan membongkar semua nuansa, rahasia kecil, dan trik tersembunyi yang biasanya hanya diketahui oleh para petani berpengalaman. Di akhir video ini, Anda akan menyadari bahwa selama ini mungkin ada satu langkah sepele yang selalu Anda lewatkan. Bersiaplah, karena kebun Anda tidak akan pernah sama lagi. Apakah Anda siap memiliki panen sayuran akar terbaik tahun ini? Sebelum kita mengotori tangan kita dengan tanah, mari kita pahami dulu siapa yang sedang kita hadapi ini. Wortel dan bit adalah sayuran akar purba yang telah memberi makan umat manusia selama ribuan tahun. Wortel awalnya ditanam di Asia Tengah bukan untuk akarnya, melainkan untuk daun dan bijinya yang harum. Sementara bit memiliki sejarah panjang di pesisir Laut Tengah. Karena mereka adalah sayuran akar, seluruh kehidupan dan kesuksesan mereka sangat bergantung pada apa yang terjadi di bawah permukaan tanah, di tempat yang tidak bisa kita lihat. Sayuran yang tumbuh di atas tanah mungkin bisa memaafkan kesalahan Anda, tetapi sayuran akar sangatlah pemilih. Mereka membutuhkan kondisi spesifik sejak hari pertama benih mereka menyentuh tanah. Memahami sifat dasar mereka adalah kunci utama menuju panen yang sukses. Mari kita mulai dengan hal yang paling mendasar, yaitu tekstur tanah. Banyak orang percaya pada mitos bahwa tanaman apapun akan tumbuh asalkan ada tanah dan air. Ini adalah kesalahan besar. Bayangkan Anda mencoba berjalan menembus dinding batu. Sangat tidak mungkin, bukan? Seperti itulah rasanya bagi akar wortel atau bit yang baru tumbuh saat mencoba menembus tanah yang keras atau tanah liat yang padat. Akar mereka akan menyerah, melengkung, dan mencari jalan memutar, menghasilkan sayuran yang bengkok dan cacat. Sebagai ilustrasi, bayangkan akar tanaman ini seperti jarum yang sangat halus. Agar jarum ini bisa turun lurus ke bawah untuk membentuk wortel yang panjang dan sempurna, tanahnya harus selembut spons. Anda harus menggali tanah setidaknya sedalam 30 cm. Hancurkan setiap gumpalan besar, tambahkan kompos yang sudah sangat matang, atau bahkan sedikit pasir bersih jika tanah Anda terlalu berat. Tanah yang sangat gembur adalah rahasia pertama dan paling krusial untuk sayuran akar yang lurus memanjang. Jangan pernah menabur benih sebelum tanah Anda benar-benar terasa seperti remah-remah roti yang lembut saat digenggam. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang musuh tersembunyi di dalam bedengan tanah Anda, yaitu batu dan sisa-sisa akar dari tanaman sebelumnya. Saat Anda sedang menyiapkan lahan, membersihkan tanah dari kerikil kecil mungkin terasa seperti pekerjaan yang sangat membosankan dan membuang waktu. Tetapi, cobalah bayangkan proses ini. Akar utama wortel sedang tumbuh lurus ke bawah dengan penuh semangat, lalu tiba-tiba menabrak sebuah batu kerikil sebesar kelereng. Karena tidak bisa menembus batu tersebut, akar utama itu akan terbelah menjadi 2 atau 3 cabang. Inilah persisnya alasan mengapa Anda sering memanen wortel yang memiliki banyak kaki seperti celana panjang. Sangat lucu untuk difoto, tetapi sangat menyebalkan saat harus dikupas di dapur. Jadi, luangkan waktu ekstra Anda untuk menyaring tanah bagian atas tempat benih akan ditabur. Gunakan cangkul garpu untuk menyisir bedengan. Singkirkan batu-batu, bongkahan tanah liat yang keras, dan sisa ranting. Semakin bersih jalan bebas hambatan yang Anda sediakan ke bawah tanah, semakin lurus dan indah sayuran akar yang akan Anda panen nanti. Kesabaran Anda di tahap pembersihan ini akan terbayar lunas saat panen tiba. Ada satu nuansa kimia tanah yang sering diabaikan oleh tukang kebun pemula, yaitu tingkat keasaman atau pH tanah. Banyak yang berpikir bahwa memupuk saja sudah cukup. Namun tahukah Anda bahwa bit sangat membenci tanah yang asam? Jika Anda menanam bit di tanah asam, daunnya mungkin akan berubah menjadi merah tua, tanaman kerdil, dan umbinya tidak mau membesar sama sekali. Mitosnya adalah semua tanah kebun secara otomatis memiliki pH yang netral. Kenyataannya, banyak tanah yang cenderung asam, terutama jika sering diguyur hujan lebat. Jika Anda melihat bit Anda tumbuh lambat dan terlihat menyedihkan, itu bukan karena kurang pupuk, melainkan karena tanahnya terlalu asam. Anda perlu menambahkan kapur pertanian atau abu kayu ke dalam tanah beberapa minggu sebelum masa penanaman. Abu kayu tidak hanya menurunkan keasaman tanah, tetapi juga memberikan asupan kalium yang sangat disukai oleh bit. Sebaliknya, wortel sedikit lebih toleran, tetapi mereka juga menyukai tanah yang netral.
Pastikan Anda mengukur tingkat keasaman tanah Anda. Ini adalah langkah kecil yang sering dilupakan, tetapi dampaknya terhadap ukuran sayuran akar Anda sungguh luar biasa besar. Sekarang, mari kita masuk ke tahap pemilihan benih. Apakah Anda memiliki kebiasaan menyimpan sisa benih dari tahun-tahun sebelumnya di dalam laci yang hangat? Jika iya, Anda mungkin sedang merencanakan kegagalan Anda sendiri, terutama untuk wortel. Ada fakta pahit tentang benih wortel. Mereka kehilangan daya tumbuhnya dengan sangat cepat. Benih wortel yang berusia lebih dari 2 tahun seringkali memiliki tingkat perkecambahan kurang dari 30%. Bayangkan Anda telah bersusah payah menyiapkan tanah yang sempurna, menabur benih tua, dan berminggu-minggu kemudian Anda hanya menatap tanah kosong tanpa ada satu pun tunas yang muncul. Ini sangat membuat frustrasi. Oleh karena itu, aturan emasnya adalah selalu beli benih wortel yang baru setiap musim. Atau simpan sisa benih Anda di dalam lemari es dengan wadah kedap udara. Benih beet sedikit lebih tahan lama, tetapi tetap saja, kesegaran benih adalah faktor kunci. Pastikan untuk selalu memeriksa tanggal kedaluarsa pada kemasan. Menggunakan benih yang segar dan berkualitas tinggi adalah investasi termurah namun paling berharga yang bisa Anda lakukan untuk memastikan bedengan Anda penuh dengan tanaman hijau. Apakah Anda tahu mengapa benih wortel membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berkecambah? Kadang bisa memakan waktu hingga 3 minggu. Rahasianya terletak pada cangkang benih itu sendiri. Benih wortel dilapisi oleh lapisan minyak esensial yang sangat kuat. Minyak inilah yang memberikan aroma khas pada benih wortel jika Anda menghirupnya. Lapisan minyak ini bertindak seperti jas hujan alami yang mencegah air masuk ke dalam benih. Di alam liar, ini mencegah benih berkecambah terlalu dini saat musim dingin. Namun di kebun kita, ini adalah sebuah penundaan yang menjengkelkan. Untuk mempercepat proses ini, Anda bisa menerapkan trik merendam benih. Masukkan benih wortel ke dalam kain tipis dan rendam dalam air hangat kuku selama beberapa jam. Air hangat akan membantu melarutkan dan mencuci lapisan minyak esensial tersebut. Setelah direndam, keringkan benih di atas kertas hingga mudah ditaburkan. Dengan membuang jas hujan alami ini, Anda akan melihat tunas wortel muncul seminggu lebih cepat dari biasanya. Ini adalah keajaiban kecil yang sangat membantu Anda memenangkan perlombaan melawan gulma liar di kebun. Mari kita beralih ke benih beet, karena ada kesalahpahaman besar dan sangat umum di sini. Saat Anda membuka bungkus benih beet, Anda akan melihat gumpalan-gumpalan kasar yang ukurannya cukup besar. Banyak orang berpikir bahwa satu gumpalan itu adalah satu buah biji beet yang akan menghasilkan satu tanaman. Itu adalah mitos. Gumpalan yang Anda pegang itu sebenarnya adalah sebuah cluster, atau kumpulan dari beberapa biji kecil yang menyatu. Biasanya berisi 2 hingga 5 biji sungguhan. Jika Anda tidak mengetahui hal ini dan menanam gumpalan-gumpalan tersebut terlalu berdekatan, Anda akan terkejut melihat sebuah hutan kecil muncul dari satu titik tanam. Bayangkan 5 bayi tanaman beet mencoba tumbuh di satu lubang yang sama. Mereka akan saling mencekik dan berebut nutrisi. Oleh karena itu, saat menabur beet, Anda harus memberikan jarak yang lebih lebar antar gumpalan benih sejak awal. Pahami bahwa Anda tidak menanam satu biji, melainkan sedang menanam sekeluarga kecil beet. Mengetahui struktur unik dari benih beet ini akan menyelamatkan Anda dari mimpi buruk penjarangan tanaman yang terlalu padat di kemudian hari. Kapan waktu yang tepat untuk menabur? Suhu adalah segalanya. Mari kita bahas wortel terlebih dahulu. Wortel adalah tanaman yang sangat mencintai cuaca sejuk. Mereka sebenarnya cukup tahan terhadap hawa dingin. Anda bahkan bisa mulai menabur benih wortel segera setelah tanah bisa dikerjakan di awal musim semi, meskipun udara masih terasa cukup dingin. Mitos yang sering terjadi adalah menunggu sampai cuaca benar-benar panas agar benih cepat tumbuh. Padahal, jika Anda menabur wortel di puncak musim panas yang terik, tanah akan cepat mengering. Ingatlah bahwa benih wortel ditanam sangat dangkal, sehingga mereka sangat rentan terhadap kekeringan. Tanah yang kering dan panas akan memanggang benih wortel kecil Anda hidup-hidup sebelum mereka sempat berkecambah. Bayangkan saja mencoba tidur di atas wajan yang panas. Jadi rahasianya adalah menabur lebih awal saat tanah masih menahan kelembapan alami dari hujan musim semi, atau menabur di akhir musim panas untuk panen musim gugur. Cuaca yang sejuk adalah sahabat terbaik bagi benih wortel Anda. Berbeda dengan wortel, beet memiliki preferensi suhu yang sedikit berbeda. Meskipun beet juga merupakan sayuran akar, mereka jauh lebih sensitif terhadap suhu beku yang tiba-tiba. Jika Anda menabur benih beet terlalu awal saat cuaca masih sangat dingin dan terjadi penurunan suhu yang ekstrim, tanaman ini akan panik. Mereka akan berpikir bahwa musim dingin telah tiba
dan tahun pertama kehidupan mereka sudah berakhir. Akibatnya, alih-alih menggunakan energi mereka untuk membesarkan umbi merah yang manis di bawah tanah, mereka akan langsung berbunga dan menghasilkan biji. Fenomena ini disebut dengan istilah bolting. Bayangkan, tanaman bit Anda memutuskan untuk langsung pensiun dan punya anak sebelum sempat bekerja membesarkan umbinya. Untuk mencegah hal ini, Anda harus sedikit bersabar. Tunggu sampai suhu tanah benar-benar mulai menghangat secara konsisten. Menyemai bit sekitar 2 atau 3 minggu setelah Anda menyemai wortel, biasanya merupakan waktu yang ideal. Kesabaran ekstra ini memastikan tanaman fokus membuat umbi, bukan bunga. Kedalaman menanam adalah jebakan fatal berikutnya. Mari kita perhatikan ukuran benih wortel. Benihnya sangat kecil, ringan, dan terlihat seperti serpihan debu. Ada aturan universal dalam berkebun, yaitu kedalaman tanam idealnya adalah sekitar 2 hingga 3 kali ukuran benih. Jadi, seberapa dalam Anda harus menanam benih sekecil itu? Sangat-sangat dangkal. Cukup buat alur tipis di tanah, tidak lebih dari 1 cm dalamnya. Jika Anda menanam benih wortel terlalu dalam, benih tersebut akan kehabisan tenaga cadangan sebelum berhasil mendorong tunasnya menembus permukaan tanah. Bayangkan, Anda dikubur terlalu dalam dan disuruh merangkak keluar. Energi Anda akan habis di tengah jalan. Banyak petani pemula mengeluh benih wortel mereka jelek karena tidak tumbuh. Padahal sebenarnya benih itu berkecambah, tetapi mati lemas di bawah tanah karena ditanam sedalam 3 cm. Cukup taburkan dengan lembut di atas alur dangkal, lalu tutup dengan taburan tanah halus atau kompos tipis-tipis, sekedar agar tidak tertiup angin. Lalu, bagaimana dengan kedalaman tanam untuk benih bit? Mengingat bahwa benih bit berupa gumpalan yang ukurannya jauh lebih besar dan kuat daripada benih wortel, mereka bisa dan harus ditanam sedikit lebih dalam. Kedalaman ideal untuk benih bit adalah sekitar 2 hingga 3 cm. Di kedalaman ini, kelembapan tanah lebih stabil, yang sangat membantu gumpalan keras benih bit untuk menyerap air dan melunakkan cangkangnya. Jika Anda menanam benih bit terlalu dangkal seperti wortel, gumpalan benih yang besar itu akan cepat mengering akibat sinar matahari dan angin, sehingga gagal berkecambah. Bayangkan benih bit seperti sebuah kapsul besar yang butuh lingkungan gelap dan basah secara konstan agar bisa pecah. Menempatkannya pada kedalaman yang tepat memberikan perlindungan sekaligus akses kelembapan yang terus-menerus. Setelah ditabur, tepuk-tepuk tanah dengan lembut menggunakan telapak tangan atau punggung cangkul untuk memastikan ada kontak yang baik antara tanah dan benih. Ini sangat penting untuk memicu proses perkecambahan. Jarak tanam adalah area di mana kita seringkali menjadi terlalu serakah, terutama saat menyemai wortel. Karena benihnya sangat kecil, sulit sekali menaburnya satu persatu. Seringkali tanpa sadar kita menumpahkan puluhan benih di satu titik kecil. Tapi pertimbangan ini, setiap wortel membutuhkan ruang selebar 2 jari orang dewasa untuk bisa tumbuh besar dan gemuk. Jika Anda menyemainya sedempet rumput, mereka tidak akan pernah membesar dan hanya akan menjadi akar yang setipis benang. Ada trik brilian untuk menghindari hal ini. Campurkan benih wortel Anda dengan pasir kering yang bersih, lalu taburkan campuran tersebut. Pasir akan mengencerkan benih, sehingga saat ditaburkan, benih wortel akan jatuh dengan jarak yang lebih berjauhan secara alami. Bayangkan Anda sedang menaburkan garam dan lada di atas masakan, Anda ingin penyebaran yang merata, bukan gumpalan di satu tempat. Trik mencampur dengan pasir ini sangat sederhana, tetapi akan menyelamatkan Anda dari frustrasi berjam-jam saat harus mencabut tanaman yang tumbuh terlalu rapat nanti. Untuk bit, jarak tanam di awal juga tak kalah penting. Kita sudah membahas bahwa satu gumpalan benih bit berisi beberapa tanaman. Jadi saat Anda meletakkan benih bit di dalam alur, pastikan Anda memberi jarak sekitar 10 cm antara satu gumpalan dengan gumpalan lainnya. Memang, barisan tanaman Anda akan terlihat sangat jarang pada awalnya, dan Anda mungkin merasa sedang membuang-buang lahan. Tetapi percayalah, dalam beberapa minggu, ruang kosong itu akan dipenuhi oleh dedaunan bit yang lebar. Jika Anda meletakkan gumpalan benih terlalu rapat, akar tanaman akan langsung bersaing memperebutkan air dan nutrisi sejak hari pertama mereka menetas. Ilustrasinya seperti memasukkan 10 orang ke dalam sebuah mobil kecil untuk perjalanan jauh, semua orang akan merasa sesak dan tersiksa. Memberikan ruang yang cukup sejak awal akan memastikan tanaman memiliki sirkulasi udara yang baik. Sirkulasi udara yang baik ini juga sangat penting untuk mencegah penyakit jamur pada daun yang sering menyerang tanaman yang tumbuh terlalu berdesakan. Setelah benih ditabur dan ditutup tanah, langkah kritis berikutnya adalah penyiraman pertama. Ini terdengar mudah, tetapi seringkali menjadi bencana. Tanah di bedengan yang baru saja digemburkan sangat rentan terhadap erosi.
Jika Anda menyiram dengan selang yang aliran airnya deras, atau menggunakan gembor dengan lubang yang besar, air akan menghantam tanah dengan keras. Apa akibatnya? Benih wortel yang ditanam sangat dangkal, akan tercuci dan terbawa arus air, menumpuk di satu sudut bedengan, atau terlempar keluar dari kebun. Bayangkan sebuah banjir bandang yang menyapu rumah-rumah kecil. Anda harus menggunakan semprotan kabut yang sangat halus. Siramlah tanah dengan lembut dan perlahan. Tujuannya adalah melembabkan tanah secara mendalam tanpa mengganggu susunan permukaannya. Pastikan tanah basah dengan merata, lalu pertahankan kelembapan tersebut setiap hari. Untuk benih wortel, bedengan tidak boleh mengering sedikit pun sampai tunas hijau pertama muncul. Kunci utamanya adalah konsistensi kelembapan dengan sentuhan penyiraman yang paling lembut. Ada satu ancaman serius yang mengintai bedengan yang baru disiram, yaitu terbentuknya kerak tanah. Setelah Anda menyiram, jika sinar matahari bersinar terik atau angin bertiup kencang, permukaan tanah bisa mengering dengan cepat dan membentuk lapisan kerak yang keras seperti semen tipis. Bagi tunas wortel yang sangat mungil dan rapuh, kerak tanah ini bagaikan pintu baja yang terkunci dari luar. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk mendobrak kerak tersebut dan akhirnya mati di bawahnya. Untuk mencegah kerak ini terbentuk, Anda bisa menggunakan trik mulsa ringan. Setelah menyiram, tutupi bedengan dengan lapisan sangat tipis dari serbuk gergaji halus, kompos yang diayak, atau bahkan meletakkan lembaran papan kayu atau karung basah di atas tanah. Jika Anda menggunakan papan penutup, Anda menciptakan iklim mikro yang gelap dan lembab, ideal untuk perkecambahan. Tetapi ingat, Anda harus mengintip setiap hari. Begitu Anda melihat tanda-tanda pertama tunas hijau menembus tanah, singkirkan segera penutup papan tersebut agar tanaman kecil tidak kekurangan cahaya. Tahap awal pertumbuhan sayuran akar adalah saat di mana mereka sangat rentan terhadap kompetisi. Wortel, seperti yang kita tahu, berkecambah dengan sangat lambat. Di saat yang bersamaan, benih gulma yang ada di tanah Anda berkecambah seperti kilat. Seringkali sebelum wortel Anda muncul, bedengan sudah dipenuhi oleh rumput liar. Jika Anda membiarkan gulma ini tumbuh, akar mereka yang agresif akan mencuri semua air dan nutrisi, sementara daunnya akan menghalangi sinar matahari. Bayangkan tamu tak diundang yang memakan semua makanan di pesta Anda sebelum Anda sendiri sempat makan. Mengenali bentuk daun pertama wortel dan bit sangatlah penting. Daun sejati pertama wortel terlihat seperti rendah halus, sedangkan daun sejati bit memiliki urat kemerahan. Begitu Anda bisa membedakan mana tanaman Anda dan mana gulma, segera lakukan penyiangan dengan hati-hati. Cabut gulma selagi mereka masih sekecil jarum. Karena jika Anda mencabut gulma yang sudah besar, akar mereka yang tercabut bisa ikut menarik akar sayuran Anda yang masih muda. Sekarang kita tiba di tahap yang paling menyakitkan secara emosional bagi setiap tukang kebun, yaitu penjarangan wortel. Tidak peduli seberapa hati-hatinya Anda menabur benih, akan selalu ada area di mana wortel tumbuh terlalu rapat. Anda harus mencabut tanaman yang berlebih dan hanya menyisakan satu tanaman setiap 5 cm. Banyak orang merasa kasihan dan membiarkan mereka tumbuh berdesakan, berpikir bahwa mereka akan mendapatkan banyak wortel berukuran sedang. Sayangnya, itu adalah mitos besar. Wortel yang tumbuh menempel satu sama lain akan melilit satu sama lain. Tidak mau membesar dan akhirnya membusuk atau bentuknya menjadi sangat cacat. Bayangkan 2 pohon besar ditanam dalam satu pot kecil. Keduanya akan mati pelan-pelan. Anda harus tega. Lakukan penjarangan saat tanah basah, misalnya setelah hujan atau setelah disiram, agar akar tanaman yang dicabut keluar dengan mudah tanpa mengganggu akar tanaman yang ditinggalkan. Potong atau cabut tanaman berlebih ini demi kebaikan tanaman yang tersisa agar bisa tumbuh menjadi wortel yang besar dan renyah. Proses penjarangan untuk bit sebenarnya memiliki satu keuntungan besar yang sangat mengasyikkan jika dibandingkan dengan wortel. Mengingat bahwa dari satu titik benih, bit akan tumbuh beberapa tanaman, penjarangan mutlak diperlukan. Anda harus meninggalkan jarak sekitar 10 hingga 15 cm antar tanaman bit. Namun, kabar baiknya adalah tunas bit yang Anda cabut tidak perlu dibuang begitu saja. Tidak seperti wortel yang akarnya rusak jika dipindahkan, bibit bit sangat toleran terhadap transplantasi alias pemindahan lokasi. Jika Anda mencabut bibit bit dengan hati-hati, Anda bisa menanamnya kembali di bagian kebun yang kosong atau di sela-sela tanaman lain. Ini ibarat mendapatkan tanaman gratis dari kebun Anda sendiri. Lakukan pemindahan bibit ini pada sore hari atau saat cuaca mendung, dan pastikan Anda menyiramnya dengan baik. Dalam beberapa hari, bibit-bibit yang dipindahkan itu akan tegak kembali dan tumbuh sama suburnya dengan bibit asli yang tidak dipindahkan. Jadi,
Penjarangan bit bukanlah sebuah kerugian, melainkan peluang untuk memperluas panen Anda. Masalah pemupukan adalah area di mana niat baik bisa berakhir dengan bencana total. Banyak orang berpikir bahwa memberikan pupuk kandang yang masih baru atau kotoran hewan segar akan membuat tanaman sayuran tumbuh raksasa. Untuk sayuran akar, ini adalah kesalahan yang sangat mematikan. Jika Anda memasukkan pupuk kandang segar atau pupuk kaya nitrogen ke dalam tanah sebelum menanam wortel atau bit, akibatnya akan sangat mengerikan. Sayuran akar merespons kelebihan nitrogen dengan cara yang aneh. Alih-alih membuat satu akar utama yang tebal, mereka akan menumbuhkan ratusan akar serabut kecil untuk menyerap makanan ekstra tersebut. Hasilnya, wortel Anda akan terlihat sangat berbulu, seperti memakai mantel bulu, dan rasanya akan menjadi sangat pahit atau hambar. Selain itu, pupuk segar sering menyebabkan akar terbelah. Terapkan aturan ini dengan disiplin. Pupuk kandang hanya boleh diberikan kepada tanaman sebelum wortel atau bit ditanam di lahan tersebut pada tahun sebelumnya. Sayuran akar menyukai tanah yang kaya organik, tetapi nutrisi tersebut harus sudah sangat lapuk dan terurai sempurna. Lalu, nutrisi apa yang sebenarnya membuat wortel dan bit menjadi besar, padat, dan memiliki rasa manis yang luar biasa? Rahasianya ada pada unsur kalium dan fosfor. Nitrogen digunakan untuk menumbuhkan daun, sedangkan kalium dan fosfor adalah bahan bakar utama untuk membesarkan bagian akar dan meningkatkan kadar gula. Salah satu sumber alami terbaik dan paling murah untuk kalium adalah abu kayu murni. Ya, sisa pembakaran kayu bakar dari tungku Anda adalah emas murni untuk sayuran akar. Menaburkan sedikit abu kayu di sekitar tanaman bit dan wortel saat mereka sedang dalam masa pertumbuhan aktif akan membuat perbedaan rasa yang sangat signifikan. Pernahkah Anda membeli bit di pasar yang rasanya hambar dan berbau tanah? Itu karena kekurangan kalium. Sebaliknya, bit yang mendapat asupan kalium yang cukup akan terasa manis seperti permen alami saat dipanggang. Bayangkan abu kayu sebagai bumbu ajaib yang Anda taburkan ke tanah untuk memasak rasa manis langsung ke dalam sayuran yang sedang tumbuh. Pastikan saja abunya berasal dari kayu bersih, bukan kayu bekas cat. Terakhir, kita harus berbicara tentang strategi perlindungan, khususnya trik menanam pendamping. Wortel memiliki satu musuh bebuyutan yang sangat menakutkan, yaitu lalat wortel. Lalat kecil ini memiliki indera penciuman yang sangat tajam dan bisa mencium aroma manis daun wortel dari jarak yang jauh. Mereka akan bertelur di pangkal tanaman, dan larva yang menetas akan mengebor masuk ke dalam akar wortel, meninggalkan terowongan hitam yang busuk. Sungguh menjijikan. Tapi alam menyediakan solusi yang elegan. Solusinya adalah bawang putih atau bawang bombay. Tanamlah barisan bawang secara bergantian dengan barisan wortel Anda. Bau menyengat dari keluarga bawang-bawangan bertindak seperti jubah gaib yang menutupi aroma manis wortel. Lalat wortel akan kebingungan, tidak dapat menemukan kebun wortel Anda, dan akhirnya pergi ke tempat lain. Trik sederhana menanam berdampingan ini terbukti sangat ampuh, ramah lingkungan, dan Anda mendapatkan bonus panen bawang di akhir musim. Ini adalah harmoni sempurna di dalam kebun sayur Anda, melindungi investasi waktu Anda dari hama penghancur. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari perjalanan kita di bawah tanah hari ini? Menanam wortel dan bit bukanlah sekedar melemparkan benih ke tanah dan berharap keajaiban terjadi. Ini adalah tentang memahami detailnya. Tanah yang sangat gembur, menabur dangkal untuk wortel, memahami bahwa benih bit adalah sebuah keluarga kecil, hingga rahasia penjarangan yang kejam namun perlu, serta menghindari pupuk kandang segar dengan segala cara. Siapa sangka bahwa menambahkan pasir ke benih wortel atau menyembunyikannya di balik aroma bawang bisa menjadi penentu antara gagal panen dan panen raya. Sayuran akar menuntut kesabaran ekstra di awal, namun mereka menghadiahi Anda dengan kelezatan yang tak tertandingi di akhir musim. Jangan biarkan kegagalan di masa lalu menghentikan Anda. Terapkan rahasia-rahasia ini dan saksikan sendiri perubahannya di kebun Anda. Terima kasih banyak telah menonton dan belajar bersama kami hari ini. Jika video ini memberikan wawasan baru untuk Anda, mohon luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe dan berikan like. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Saya sangat ingin tahu, apa bentuk sayuran paling aneh yang pernah Anda panen dari kebun Anda sendiri? Sampai jumpa di video berkebun selanjutnya.